Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Raisani Rehza dengan NIM 2127349 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Di sini saya akan membacakan tentang biaya transaksi. Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh pemberi kredit. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam sebesar nilai nominal pinjaman, namun yang dicatat oleh pemberi pinjaman adalah pokok pinjaman ditambah biaya yang secara langsung dikeluarkan. Nah, Berikut adalah ilustrasi biaya transaksi. Pinjaman yang diberikan sebesar 400 juta. Tingkat bunga sebesar 10% dibayarkan setiap akhir tahun. Angsuran tahunan pinjaman sebesar 100 juta. Biaya langsung untuk memberikan pinjaman sebesar 8.447.550 dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman, memberi pinjaman menghitung kembali suku bunga efektif sebesar 9%. Berikut adalah jurnalnya. Jurnal pada saat pemberian pinjaman, yaitu pinjaman yang diberikan 400 juta di debit dan kas 400 juta di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini. Asumsikan biaya ini dibayarkan secara tunai. Pinjaman yang diberikan 8.447.550 di debit, kas 8.447.550 di kredit. Kedua jurnal tersebut akan memperoleh pinjaman sebesar 408.447.550. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama, kas 140 juta di debit, pinjaman yang diberikan 103 juta 239.721 di kredit, pendapatan bunga 36 juta 760.280 di kredit. 36.760.280 adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif 9% dikalikan saldo pinjaman 400 juta 800 408 juta 447.550. Kas sebesar angsuran 100 juta ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga kontrak 400 juta dikali 10% sama dengan 40 juta. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Untuk jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua. Kas 130 juta di debit, pinjaman yang diberikan 102.239.295. Pendapatan bunga kalau pinjaman yang diberikan itu di kredit
Pendapatan bunga 27.468.705 di kredit. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran iuran. Itu yaitu kas di debit 120 juta, pinjaman yang diberikan di kredit 101.759.112, pendapatan bunga di kredit 18.248 18.240.888. Untuk jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan. Kas di debit 110 juta, pinjaman yang diberikan 100.917.422, pendapatan bunga di kredit 9.080.578. Berikut adalah tabel dari transaksi yang sudah dibacakan di atas. Selanjutnya yaitu diskon penjualan. Diskon penjualan mempengaruhi pendapatan tapi tidak mempengaruhi piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Metode pencatatan yaitu terbagi atas dua, yaitu piutang bersih atau net method dan metode piutang kotor atau gross method. Berikut adalah ilustrasi pencatatan diskon penjualan. Ada metode bruto dan ada metode neto. Pada saat terjadi penjualan 5 juta dengan termin 2 atau 10, N atau 30. Piutang dagang 5 juta di debit, penjualan 5 juta di kredit. Itu di metode bruto. Sedangkan di metode neto, piutang dagang 4.900.000 di debit dan penjualan 4.900.000 di kredit. Terus untuk transaksi kedua yaitu pembayaran 4.900.000 pada periode diskon. Pas 4.900.000 di debit, diskon penjualan 100.000 di debit, piutang dagang 5 juta di kredit. Ya, sedangkan metode netinya itu kas 4.900.000 di debit, piutang dagang di kredit. Pembayaran 5 juta pada periode setelah diskon. Kas 5 juta di debit, piutang dagang 5 juta di kredit. Sedangkan untuk metode netonya itu kas 5 juta di debit, diskon penjualan hangus. Itu di kredit sebesar 100.000, piutang dagang di kredit 4.900.000. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah perolehan atau EONs and receivables diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Menurut PSAK 55/2011. Membutuhkan perhitungan amortisasi, diskon, dan premium setiap tanggal pelaporan, yaitu menyesuaikan nilai tercatat piutang. Selanjutnya yaitu penurunan nilai. Menjelaskan konsep umum dari penurunan nilai. Piutang setiap pelaporan harus dievaluasi. Apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai? Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai.
Bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus asli masa depan. Selanjutnya yaitu penurunan nilainya, itu kesulitan keuangan signifikasi pihak peminjam, pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok, pihak pemberi pinjaman memberikan pelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami peminjam, peminjam dinyatakan valid oleh pengadilan, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar turun. Sekian dari bacaan yang saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.